Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Cahaya Mufarohah dengan NIM 200321100080 dari kelas Agribisnis A. Pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan faktor-faktor yang dapat membedakan mahasiswa dengan indeks prestasi lebih dari sama dengan 3 atau kurang dari sama dengan 3 dengan menggunakan analisis diskriminan. Nah, video kali ini sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah metode kuantitatif 1 dengan dosen pengampu Ibu Nur Komariah. Untuk pembahasan lebih lanjut, silakan simak next video ya. Analisis diskriminan berfungsi untuk mengelompokkan setiap objek ke dalam 2 atau lebih kelompok berdasarkan kriteria sejumlah variabel bebas. Pengelompokan ini bersifat mutually eksklusif, yaitu jika objek A sudah masuk ke dalam kelompok yang satu, maka tidak mungkin lagi akan menjadi anggota kelompok yang kedua. Begitu juga seterusnya. Selanjutnya yaitu perbedaan analisis diskriminan dengan analisis multidiskriminan. Analisis diskriminan adalah teknik untuk menganalisis data di mana variabel terikat adalah variabel kategori, sedangkan variabel bebasnya bukan merupakan variabel kategori. Dengan kata lain, variabel terikatnya menggunakan data nominal, sedangkan variabel bebas bisa menggunakan data skala ataupun rasio. Nah, apabila variabel dependen hanya ada 2 kategori, maka dapat dikatakan sebagai analisis diskriminan. Tetapi jika variabel bebasnya lebih dari 2 kategori, maka analisis tersebut merupakan multidiskriminan. Jadi itulah yang dapat membedakan antara analisis diskriminan dengan multidiskriminan. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu ilustrasi analisis diskriminan. Di sini terdapat variabel independen menggunakan numerik, bisa juga menggunakan skala ataupun rasio. Sementara variabel dependen merupakan variabel kategori. Jika kategorinya hanya 2 saja, maka disebut dengan analisis diskriminan. Tetapi jika analisis multidiskriminan itu memiliki variabel kategori lebih dari 2. Jadi itulah merupakan salah satu ilustrasi cara untuk membedakan analisis diskriminan dengan analisis multidiskriminan. Lalu selanjutnya ada model analisis diskriminan. Di sini tidak jauh beda dengan model analisis regresi, yang mana untuk D merupakan skor diskriminan, lalu untuk B merupakan koefisien diskriminan, sedangkan X merupakan variabel bebasnya. Seperti itu. Nah, berikutnya terdapat contoh kasus yaitu seorang mahasiswi program studi agribisnis ingin meneliti faktor jumlah jam belajar dalam sehari, IQ, dan uang jajan mahasiswa dapat membedakan atau mengelompokkan mahasiswa dengan indeks prestasi lebih dari sama dengan 3 atau kurang dari sama dengan 3. Berikut merupakan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Di sini peneliti mengambil 15 orang mahasiswa untuk melakukan sebuah penelitian. Berikut merupakan langkah-langkah untuk memasukkan data ke SPSS. Kita blok terlebih dahulu data yang sudah ada di Excel, kita copy, lalu kita masuk ke aplikasi SPSS, dan pada bagian data view kita paste. Nah, di sini sudah terpastekan data yang sudah kita siapkan. Kemudian kita masuk ke bagian variable view. Di sini untuk values-nya kita isi terlebih dahulu. Untuk angka 0 merupakan indeks prestasi kurang dari sama dengan 3. Kemudian untuk angka 1 merupakan indeks prestasi lebih dari sama dengan 3. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini juga untuk nama-namanya sudah berubah menjadi IP, jam, IQ, dan juga usia. Lalu bagian measure kita pilih skill semua. Kita cross check kembali untuk values-nya sudah benar, sudah sesuai. Maka kita klik OK. Kemudian kita lihat di bagian data view. Di sini untuk kode 0 dan juga 1 merupakan
tiap-tiap mahasiswa. Setelah memasukkan data ke SPSS, di sini peneliti memiliki beberapa pertanyaan yang ingin diketahui. Yang pertama, apakah jumlah jam belajar dalam sehari merupakan faktor yang signifikan untuk mengelompokkan antara mahasiswa dengan IP kurang dari sama dengan 3 dan IP lebih dari sama dengan 3? Yang kedua, apakah IQ merupakan faktor yang signifikan untuk mengelompokkan antara mahasiswa dengan IP kurang dari sama dengan 3 dan IP lebih dari sama dengan 3? Kemudian yang ketiga, apakah usia merupakan faktor yang signifikan untuk mengelompokkan antara mahasiswa dengan IP kurang dari sama dengan 3 dan IP lebih dari sama dengan 3? Lalu yang terakhir, faktor manakah yang memiliki kontribusi paling besar dalam hal kemampuannya untuk mengelompokkan antara mahasiswa dengan IP kurang dari sama dengan 3 dan IP lebih dari sama dengan 3? Berikut akan saya tunjukkan bagaimana cara menggunakan analisis diskriminan dengan SPSS. Setelah itu, kita masuk ke bagian Analyze, pilih Classify, pilih yang diskriminan. Kemudian di sini untuk IP kita masukkan ke dalam variabel kategori atau grouping variabel, kemudian jam, IQ, dan juga usia kita masukkan ke variabel independen. Kemudian untuk bagian grouping variabel kita klik define range. Untuk nilai minimum kita pilih 0, kemudian maksimumnya 1 karena kita menyesuaikan kode yang telah kita gunakan, yaitu 0 dan juga 1. Kemudian klik use, masuk ke bagian statistik, centang bagian yang sudah ada, kemudian continue, lanjut ke identify, klik sesuai apa yang saya tunjukkan, kemudian classify, klik bagian yang sudah saya tandai, kemudian klik continue, lalu yang terakhir save, klik semua, centang semua, kemudian klik continue, lalu klik OK. Berikut merupakan output yang sudah didapatkan dari hasil analisis diskriminan menggunakan SPSS. Nah, di sini nanti ada beberapa poin-poin yang akan saya interpretasikan, tidak semuanya karena saya hanya menginterpretasikan output yang penting saja. Di sini terdapat grup statistik, variabel enter, variabel in the analysis, kemudian classification statistik, classification result, lengkap semua di sini. Kemudian di sini terdapat interpretasi output SPSS. Yang pertama, grup statistik. Di sini kita bisa melihat rata-ratanya, baik itu rata-rata jam belajar, IQ, dan usia berdasarkan dua kelompok IP tersebut. Rata-rata jam belajar sehari untuk kelompok IP kurang dari sama dengan 3 yaitu 4,60. Sedangkan pada kelompok IP lebih dari sama dengan 3 yaitu 11,60. Ternyata rata-rata jam belajar untuk kelompok IP lebih dari sama dengan 3 lebih banyak daripada kelompok IP kurang dari sama dengan 3. Dari grup statistik ini kita dapat menebak faktor mana yang signifikan dapat membedakan kedua kelompok tersebut. Nah, kemudian pada tabel test of quality inilah faktor mana yang signifikan untuk membedakan kedua kelompok tersebut. Kita lihat nih, mana yang nilai signya kurang dari 0,05, yakni semua variabel yaitu jam, IQ, dan juga usia. Artinya, ketiga faktor itu memiliki pengaruh yang signifikan untuk membedakan kedua kelompok indeks prestasi dari masing-masing mahasiswa tersebut. Kemudian selanjutnya pada bagian tabel variabel enter or remove, di sini kita bisa lihat pada step 1 terpilihlah jam, yang artinya jam belajar ini memiliki kemampuan utama yang paling kuat untuk mengelompokkan kedua kelompok IP tersebut.
Nah, untuk step kedua dan ketiga ini tidak terdapat IQ dan usia. Artinya IQ dan usia ini tidak termasuk ke dalam analisis karena IQ dan usia masih lemah untuk membedakan kedua kelompok IP tersebut. Kemudian perhatikan tabel function at group centroids. Gunanya ini untuk menentukan batas. Nah, batas-batas tersebut ditentukan oleh nilai yang terdapat pada tabel function at group centroids. Di sini terdapat keterangan bahwasanya untuk nilai min 2,715 itu bagi mahasiswa yang memiliki IP kurang dari sama dengan 3. Sedangkan nilai 5,431 merupakan nilai dari mahasiswa yang memiliki IP lebih dari sama dengan 3. Kemudian untuk tabel yang terakhir yaitu tabel classification result, di mana tabel ini untuk mengetahui tingkat akurasi dari analisis yang sudah kita terapkan. Yang mana untuk presentase dapat kita lihat yakni 100% yang menandakan bahwa data tersebut sudah akurat untuk mengelompokkan IP kurang dari sama dengan 3 ataupun IP lebih dari sama dengan 3. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya, perhatian, dan juga terima kasih karena sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.